Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini kembali lagi kita ke pembahasan yaitu administrasi pendidikan, di mana bidang garapan kita pada video kali ini yaitu gaya kepemimpinan. Nah, untuk gaya kepemimpinan, leadership itu sama dengan kata leadership. Leadership itu secara umum adalah kepemimpinan yang membahas soal pengambilan keputusan atau soal bagaimana mengambil suatu keputusan yang bijak, yang bermanfaat dan menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal, melainkan yaitu leadership juga berbicara bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Nah, orang-orang yang ada di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan kita atau pegawai kita. Nah, mempengaruhi orang-orang yang ada di lembaga secara keseluruhan agar mau mengikuti keseluruhan aturan-aturan main yang sudah ditetapkan atau diatur. Nah, mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Nah, selanjutnya itu ada dalam kondisi yang sebenarnya kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu berdasarkan cara dia memimpin di dalam konsep atau sudut pandang kita mengenai dia. Sedangkan si pemimpin yang bersangkutan dengan sendirinya seseorang mungkin berbeda pendapatnya dengan orang lain. Nah, ini merupakan satu ringkasan dari bagaimana sebenarnya seorang leader atau seorang pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya dia melihat bagaimana setiap orang akhirnya melihat ketika dia yang bersangkutan yang kita nilai sebagai leader tadi berusaha memimpin atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Nah, tapi persoalannya adalah, bukankah style itu melekat pada diri seseorang? Nah, kalau memang melekat, apakah memang seseorang yang sangat demokratis, maka stylenya atau selama dia memimpin, dia akan melakukan kepemimpinannya terhadap seluruh lingkungan lembaganya dengan style yang sama. Nah, dengan gaya demokratis itu, maka atau memang ada kategori lain untuk pemikiran lain bahwa ini bukan persoalan style yang melekat, tetapi ini persoalan perihal atau pilihan. Nah, tergantung apa. Ini kadang-kadang yang harus kita lihat. Nah, yang harus kita luruskan bahwa tidak sekedar melekat style seseorang sehingga style A, maka selamanya hidupnya dia memimpin, maka dia akan memimpin dengan style A. Nah, apakah merugikan atau justru itu sebaliknya menguntungkan? Tapi yang jelas secara logika kita berpikir kalau seorang leader bertemu dengan karyawan, orang-orang yang secara umum adalah orang-orang yang pemalas. Kenapa begitu? Yang sulit untuk diajak bekerja sama, atau yang sulit untuk bekerja sama dalam tim meski diperintahkan. Apakah berdaya seseorang dengan gaya style demokratis tadi itu? Nah, untuk menghandle mereka, nanti juga ada
beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh leader. Nah, sekarang apa yang menerapkan style pemimpin atau gaya kepemimpinan ini menjadi pilihan atau memang menjadi style yang kita punya. Seperti contohnya begini, saya sebenarnya termasuk 1/1,5 otoriter, tapi di bagian lain sangat demokratis. Jadi bedanya di tengah itu ada saatnya sangat otoriter, tetapi secara umum demokratis. Yang analisis pikiran saya adalah bahwa menghadapi satu kelompok ketika berhadapan dengan orang-orang, ternyata style itu tidak bisa digunakan dengan apa yang melekat di diri kita. Nah, saya sangat otoriter ketika misalnya di satu sisi saya memerlukan, tapi ketika bertemu dengan orang-orang misalnya seperti mahasiswa di kelas atau satu kelas dalam prediksi saya, dengan analisis saya di dalam beberapa pertemuan secara umum, garis besar mereka adalah mahasiswa yang sangat terampil, yang sangat rajin, tahu dengan tanggung jawab, sangat bekerja keras, mau bertanya, bekerja dalam tim, bekerja individu, yang sangat luar biasa potensialnya. Nah, apakah kemungkinan pada saat menghadapi orang-orang yang luar biasa itu saya tetap menggunakan gaya otokratik atau otoriter? Nah, itu sama sekali tidak mungkin. Ketika itu saya gunakan pada saat itu harus saya gunakan. Artinya yaitu saya akan menggunakan gaya otoriter saya ini pada saat memang saya ingin menggunakannya atau dalam keadaan yang akan digunakan. Nah, kadang-kadang duduk saja memperhatikan sebagai media cukup atau tidaknya menjadi teman dan sahabat untuk berbincang atau meluruskan sesuatu hingga itu sampai selesai. Maka pada saat itu sebenarnya demokratis yang terbaik ketika bertemu dengan kelas satu lagi. Nah, diberikan ini sulit, dikasih tugas itu susah, harus diperintahkan berkali-kali, harus diingatkan berkali-kali. Dalam analisis saya sendiri, secara garis besar ada kelas-kelas yang memang agak sulit, perlu energi yang lebih. Maka pada saat itu ternyata demokratis tidak tepat untuk memimpin suatu lembaga. Nah, otoriter menjadi sangat luar biasa untuk dilaksanakan style yang harus dipilih, sehingga murid dalam pikiran saya ternyata yang namanya leadership atau gaya kepemimpinan itu di dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang telah menjadi style kita, tapi memilah, menentukan atau menganalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang akan kita pimpin. Kalau ternyata mereka dalam konteks A, maka harusnya style yang kita pilih akan dikombinasikan dengan style yang melekat pada kita, yang mengindikasikan adanya kesesuaian sinkron yang tepat gitu. Nah, jadi keberhasilan dalam gaya atau muncul persoalan baik buruknya gaya atau style itu apapun bentuknya, tidak ada yang jelek. Nah, tidak ada yang bagus, semuanya mempunyai nilai positif ataupun negatif. Tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa style itu akan digunakan. Nah, jadi kadang memang sulit, selalu ada orang-orang
yang mengatakan otoriter itu cenderung menilai selalu negatif. Orang-orang yang selalu banyak perintah atau maunya sendiri kadang-kadang terlalu kaku, dianggap jelek, padahal ketika menghadapi orang-orang yang pemalas, yang sedikit perlu energi yang lebih, yang kadang-kadang perlu diperintahkan itu harus disuruh, maka otoriter justru paling tepat, dianggap paling bagus untuk menghadapi hal tersebut. Nah, sebaliknya, siapa yang menganggap demokratis itu luar biasa, ini maaf bilang contoh Indonesia yang dari dulu kita berkuar-kuar, Indonesia demokratis. Nah, lihat sekarang apa yang terjadi dari hasil ini, yaitu kita lihat sisi positifnya dari leadership. Kepemimpinan presiden pada masa Orde Baru sangat otoriter, tapi apa yang terjadi sangat otoriter, tapi kelamaan yang mungkin biasa tidak mampu melebihi presiden-presiden kita sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena dihadapkan pada orang-orang yang berkarakter bangsa Indonesia. Nah, maaf, dalam tanda belum bisa sangat merdeka ketika diberikan kesempatan untuk demokratis, orang kita terlalu cerdas barangkali atau terlalu cerdik sehingga keinginan untuk akutunnya lebih tinggi. Nah, malasnya lebih banyak, pintar ngomongnya. Tapi ketika dihadapkan pada kinerja, kita bisa asumsikan pada diri kita sendirilah. Di Indonesia banyak sekali orang-orang pintar, tapi orang yang mau berbuat atas kepintarannya ini yang perlu difikirkan dan mampu, yang kita bisa menghadapi dengan karakter ini adalah leader dengan style otoriter. Itu analisis saya dan sisi pemilihan leadership. Nah, kenapa orang-orang atau pemimpin-pemimpin dengan style otokratik untuk Indonesia, nah, dibilang berhasil? Kenapa orang-orang atau pemimpin dengan demokratis yang kita elu-elukan sebagai style yang sangat luar biasa, positif, yang bagus, tapi ternyata berpotensi atau berpotret Indonesia tidak berhasil? Nah, silahkan analisi kondisi Indonesia yang sekarang terjadi. Maka sebenarnya untuk kepemimpinan, presiden kita tidak pada hari ini tidak demokratis, paling tidak adalah sedemokratik. Nah, demokratik secara umum terlihat dari luas, tapi sebenarnya otokratik ketika kita lihat dari sisi positifnya, kita bahas dari sisi leadershipnya. Nah, kita tidak bahas dari sisi individunya, kepentingan kelompok atau kepentingan politik leadership. Nah, gaya kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang memimpin atau melakukan kepemimpinan dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan mengabaikan atau seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah
bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh si pemimpin ini. Nah, ada satu pertanyaan yang barangkali muncul di pikiran kita ketika berbicara soal style ini, secara soal gaya yang diterapkan oleh seorang leader dalam memimpin selama tugasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang yang menilai orang yang melihat apakah sebagai karyawan, sebagai orang yang ada di lingkungan itu atau maupun bawahan? Nah, untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang, adakah indikator tertentu yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan seperti apa gaya kepemimpinan? Nah, saya ketemu dengan satu statement yang dijelaskan oleh Kipser. Minimal menurut Kipsen itu ada 5 alat atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengatur gaya kepemimpinan seseorang, atau barangkali juga ketika kita menjadi pemimpin, kita bisa gunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan diri kita sendiri, sehingga itu menjadi bahan evaluasi seberapa indikator itu yang penuh dari diri kita sendiri. Nah, untuk alat ukur itu apa saja atau apa yang mesti kita perbuat? Nah, kelima indikator itu adalah yang pertama. Yang pertama itu ada karisma. Karisma itu dari seorang pemimpin ini sangat mempengaruhinya akan mempengaruhi orang-orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, mempengaruhi seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Nah, yang kedua yaitu di sini ada melalui pengaruh ideal. Nah, seorang pemimpin yang baik seharusnya sewajarnya mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahannya. Yang ideal, nah berarti pengaruh yang sangat baik karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Yang ketiga ini adalah inspirasi atau menjadi sebuah inspirasi bagi orang-orang, seperti sumber inspirasi bagi bawahannya. Nah, kepemimpinan itu harus memiliki kemampuan ini untuk menjadikan bawahannya menjadi inisiatif atau memiliki agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya. Nah, jadi memilih pemimpin yang terbaik adalah dengan cara menilai atau melihat seberapa banyak nilai baik yang kita bisa ambil dari inspiratif leadership tadi. Nah, yang keempat yaitu ada inteligensi stimulus. Nah, maksudnya di sini itu adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya akan dapat menuntun bahwa bawahannya atau akan dapat membimbing bawahannya untuk lebih maju. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada alat ukur yang namanya perhatian individu. Nah, artinya perhatian diri seseorang atau pemimpin kadang-kadang diperlukannya ya, tapi bukan bonus, banyak mustahil. Karena saya akan dapat memperlihatkan one by one. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada gaya karismatik. Nah, dalam kepemimpinan karismatik ini ada suatu energi yang sangat besar, ada daya tarik, ada wibawa seperti yang tadi kita bahas di bagian sebelumnya, yaitu ada alat ukur. Yang dimana salah satu alat ukur itu yaitu ada karisma. Nah, ketika melihat penampilan kayaknya menyenangkan, luar biasa, menenangkan. Nah,
itu kita sebut dengan karismatik, dan tidak banyak Hamka, Agus Salim, dan tidak banyak mungkin seperti contohnya Hamka, Agus Salim. Sekarang siapa lagi tanpa disadari coba pengikutnya menjadi sangat luar biasa sekali. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada gaya kepemimpinan paternalistik. Paternal yang kebapakanlah bahasa sederhananya kebapaan. Nah, dengan sifat-sifat kebapaan ini secara umum seperti itulah tipe-tipe kepemimpinan ini ada dan cukup banyak. Misalnya, apa tipenya? Style yang dilakukan oleh orang-orang yang memilih gaya kepemimpinan ini dianggap bahwa bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa. Nah, atau tidak pernah dewasa. Kalau orang tua kita atau bapak kita ya begitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada untuk kebapaan ini di satu sisi enak sebagai karyawan, nah sebagai bawahan yang selalu merasakan dilindungi. Kenapa? Karena gaya kepemimpinan kebapaan ini yaitu dilindungi, atau mungkin untuk bawahannya merasa seorang anak sehingga dapat merasa aman dan nyaman. Nah, bahkan setiap orang pengen mempunyai pemimpin memiliki pemimpin-pemimpin dengan tipe paternalistik. Padahal untuk perusahaan sebenarnya ini kadang-kadang memberikan kerugian yang amat sangat luar biasa. Nah, itu kenapa? Karena karyawan atau orang-orang yang kita pimpin menjadi orang-orang yang tidak mandiri. Semuanya serba ditanyakan ke bapaknya. Nah, semua yang melakukan adalah bapaknya, seakan-akan semuanya pemimpin melakukan yang bekerja. Semuanya itu harus berdasarkan apa yang dibimbing oleh pemimpinnya. Nah, untuk menjadi seorang dalam hal pemimpin, yaitu mengambil keputusan, padahal untuk kondisi pekerjaan kadang-kadang untuk hal ini perlu ada yang dan harus tidak ada di situasi tertentu yang menurut seseorang karyawan harus mampu mengambil keputusan yang kaitannya dengan pekerjaan. Yang keempat yaitu hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil inisiatif, atau atas suatu kondisi yang terjadi, atau yang suatu kondisi yang terjadi di sebuah lembaga kerja atau perusahaannya. Nah, yang kelima, kebiasaan atau gaya dari pemimpin yang memiliki style paternalistik ini adalah hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada orang-orang yang mereka pimpin. Kepada karyawan, kadang-kadang ini menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe gaya pemimpin militeristik. Nah, tipe ini bersyarat kemiliteran, namun hanya gaya luarannya saja untuk menjadi sebuah pemimpin. Nah, untuk sifat-sifat kepemimpinan militeristik ini antara lain, yang pertama yaitu ada lebih banyak menggunakan sistem pemerintah atau komando. Yang kedua yaitu menghendaki kepatuhan yang sangat luar biasa dari orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang bersifat formal. Yang keempat, jarang sekali pemimpin-pemimpin tipikal militeristik ini menghendaki sasaran. Nah, yang kelima yaitu mengkomunikasikannya dengan satu arah. Nah, selanjutnya yaitu ada tipe kepemimpinan otoratik.
Nah, kepemimpinan dengan berdasarkan tipe otoratik ini di sisi lain, di satu sisi mereka pada kekuatan untuk memberikan paksaan, dan ini sifatnya mutlak dan harus dipenuhi saking otoriternya. Maka dari sisi ini kita akan menilai style ini dengan dipenuhi sangat jelek atau sangat menjadi sangat baik ketika berhadapan dengan karyawan atau orang-orang yang dipimpin itu dengan style yang memang cocok digunakan. Nah, pemimpin dalam style ini selalu memberikan atau selalu mau berperan sebagai pemain tunggal, bahwa dia adalah segala yang paling tahu atau yang paling benar. Nah, yang saling mengerti atau yang paling mengerti pada kondisi ini mereka adalah sangat berambisi untuk merajai situasi ini. Nah, tanda-tandanya bahwa seorang memiliki karakter otoriter. Selanjutnya yaitu otoriter ini merupakan tipe kebalikan dari Lezing dari fire authority. Nah, si pemimpin seakan-akan tidak memimpin. Nah, indikasinya seakan-akan seperti orang yang malu atau malu-malu untuk memimpin dan tidak perlu untuk mencoba hal yang baru, atau mungkin karyawan yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, bertanggung jawab yang sangat luar biasa dalam pekerjaan yang mempunyai dari sisi kemampuan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada gaya atau tipe populistik. Menurut Profesor Peter Wolseley dalam bukunya Work, di mana dia mendefinisikan kepemimpinan populistik ini sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat atau masyarakat. Nah, misalnya gini, Soekarno dengan ideologinya Hanismennya menekankan masalah kesatuan nasional yang sangat hati-hati terhadap kolonialisme dan penindasan dan kekuasaan bangsa asing dari luar negeri itu tidak akan terjalankan lagi. Nah, kepemimpinan populistik ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat karena semua dianalisis dari si masyarakat dan tradisional masyarakat, serta kadang-kadang juga mempercayai dukungan dari masyarakat tersebut atau kepercayaan dari masyarakat yang dipimpinnya. Nah, yang terakhir yaitu di sini ada tipe administratif atau eksekutif. Nah, untuk selesai sudah pembahasan kita untuk bidang harapan, yaitu ada gaya kepemimpinan atau tipe kepemimpinan dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, saya Afifah Rezi mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.